kamu sudah sadar? Maaf, mobil CEO kami tidak sengaja menabrakmu. Ini CEO kami, Dong Kian. Dokter sudah memeriksamu. Kamu tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pergi dulu. Halo. Ada sedikit masalah, akan segera kuantar. Dengar penjelasanku. Xiaoyong. Transfer 50.000 padanya, sebagai ganti rugi. Tidak perlu. Berapa kali antar makanan untuk dapat 50.000? Pikir baik-baik. Walau aku hanya kurir, tapi tetap punya prinsip. Tuan, tunggu sebentar. Boleh tanya. Apakah Anda masih lajang? Ya, kenapa? Mari kita bertransaksi. Setelah berhasil, Anda dapat 10 juta. 10 juta? Kamu bercanda? Carry kalian ayah dengan bayaran tinggi. Setelah berhasil, Anda harus pergi dari Nancheng. Hubungi aku jika sudah decide. Kalau telepon begitu, apa tidak memalukan? Temukan Zhang Feng. Hormat pada Raja Serigala. Sudah berapa kali kukatakan, jangan cari aku. Hakian. Zhang Feng. Sudah lama bersenang-senang. Saatnya kembali ke organisasi. Kakak, sudah kukatakan, tanpa cari dalangnya, aku tidak akan kembali. Aku tahu, cara organisasi menangani ini, membuatmu menderita. Dan, jangan temui aku lagi. Hormat pada Raja Serigala. Maaf, aku terlambat. Bos, aku tak bisa terus ikutmu. Hati-hatilah. Anda belum menikah. Bertahanlah. Tahan terus. Tahan. Tuan Zhang, saya Wang Xiaoyan. Bagaimana keputusan Anda? Tolong sampaikan ke Nona Dong. Sudah kuputuskan. Masuk mobil. Hei, Nona Dong. Ada yang ingin kutanyakan. Tonya. Anda yang cantik, kaya, kenapa pilih cari calon ayah? Banyak yang ingin merebut keluarga Dong. Hapus ayah, simpan anak, agar grup Dong tetap milik keluarga Dong. Hei, jika dalam proses ini, kau jatuh cinta padaku, apa aku tak harus pergi? Masakan. Siapa suka padamu? Bercanda saja. Ngomong-ngomong, kita mau kemana? Cek kesehatan. Kita sedang diawasi. Bagaimana kamu tahu mereka membuntuti kita? Mau kuhilangkan mereka? Aku bisa sendiri. Dengan kalian nyetirmu di jalan begani susah jalan mereka. Jangan banyak bacot. Kalau bisa, kau saja yang nyetir. Duduk yang benar. Bisa pelan-pelan gak sih? Kalau teriak-teriak terus, nanti gas kuinjak jadi rem. Nanti kamu yang susah. Ketahuan. Cial. Bon ça, qu'il engage Jacques. Bisa nggak kamu pelan-pelan? Kalau pelan gimana mau ngilangin mereka? Udah, jangan banyak ayo parkir di tempat itu cepat. Perebutan tempat parkir. Sekarang lihat siapa yang jago. Kamu turun panggil mereka. Kakak, lalu minta maaf. Pasti aman kali ya. Mau aku minta maaf? Nggak mungkin. Jangan pura-pura. Mending kamu jangan turun deh. Awas mereka. Mau mati ya? Kapten, kok ada di sini? Kapten apa? Salah orang kali. Aku Subaoku mana mungkin. Salah kenal orang yang menyelamatkanku. Kak Su, ini anak cuma kurir. Baru beberapa hari lalu antar pesanan. Oh alah gitu. Tentu saja. Oh, iya betul. Aku yang salah lihat. Lama banget sih. Cepetan geser mobilnya. Maaf ya,
Sebentar, aku geser. Enggak, aku yang ganggu waktu kalian. Ayo kita pergi. Keksu, aku bahkan kasih dia bintang 1. Mau cari mati? Dia bukan lawanmu. Cepetan pergi. Gitu aja mereka pergi? Apa yang kulakukan? Tebak. Udah waktunya, cepetan ke rumah sakit. Nanti di depan ibuku, jangan berlebihan, jangan banyak bacot. Aku tahu. Berapa orang di keluargamu? Orang tua kerja APA? Ada penyakit keturunan? Aku cuma kurir. Orang tuaku petani. Hidup dari kebun kecil. Kondisi keluarga payah banget. Iya sih, nggak bisa dibandingin sama keluarga dong. Uang banyak atau dikit yang penting cukup. Jangan sok suci. Kesini juga cuma ngincer uang. Loh, ini bukan Nyonya dong? Ini siapa? Ini teman putriku. Jangan-jangan pacar? Emang kenapa kalau iya? Pantasan anakku naksir kamu ditolak. Rupanya. Seleramu cukup unik ya, WKWKWK. Nyonya Lee tertawa keras-keras. Nggak takut kentut lagi? APA? Siapa yang kentut? Apa yang kau omongin sih? Aku juga tahu akhir-akhir ini nafsu makanmu tidak baik. Susah BAB dan mudah marah. Kamu, kok tahu? Sudah Cina obat herbal dan periksa ke dokter umum. Tapi tidak ada efeknya. Iya. Ada cara ndak? Menurutmu? Asal kamu bisa sembuhkan penyakitku ini, bayar berapapun bisa. Menurutmu ini masalah uang? Iya benar, tadi aku terlalu kasar. Kamu jelas anak didik ahli. Jangan ditanggapi orang awam kayak aku. Nyonya dong. Bagaimana kalau aku obati penyakit Nyonya Lee dengan resep obat? Aku setuju. Aku hanya ucapkan sekali, perhatikan. Kamu paham kedokteran? Di desa kami resep begini banyak. Pantas saja. Kalau memang berbakat. Masa kerja jadi kurir? Iya benar. Bu, gimana pendapatmu soal Zhang Feng? Biasa aja. Tapi masih bisa dipakai. Aku bawa dia temui ayah. Temu ayahku? Penampilannya harus diganti. Lalu, bawa dia mandi dulu. Aku kan tidak bau. Wah bagus. Badanmu proporsional, cocok semua baju. Anjing pakai lonceng larinya lebih cepat. Ucapan ini cocok banget untukmu. Menyemakin aku sama anjing. Keterlaluan. Cemberut gitu? Waktu klien marah-marah padamu dulu. Kenapa tidak protes? Ini bukan Dong Kian-Kian? Lama tidak jumpa. Ambil yang gini. Bayar pakai kartu. Pantasan tidak punya pacar. Ternyata pelihara gigolo. Ngomong dari Dong. Orang kayak gini banyak di pabrikku. Jangan asal ngomong. Dia sopir sekaligus bodyguard. Goblok kali aku. Butuh kebutuhan biologis. Wajar kok. Jangan malu-malu. Camus. Bau apa ini? Kamu. Bocah kurang ajar. Berani lawan KAIJ? Mati kali ya. Siapa bilang boleh pergi? Mau apa? Gampang. Temani aku semalam. Biar urusan selesai. Mimpi. Maka jangan salahkan aku. Pelayan memiliki masalah. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mungkin tergelincir. Ingat itu 120. Ayo pergi. Aku harus melihat ayahmu. Kalian menunggu anjing dan pria. Siapaku? Bukankah kau sudah menyelidikinya? Aku dulu jadi pengiriman. Sekarang pengemudi dan pengawal. Suatu hari nanti. Aku ingin tahu semua masa lalu. Bukankah seharusnya kau jatuh cinta padaku? Anda kurang narsis. Sudah setengah jam. Bisakah saya minum air liur? Katakan padaku. Apa yang Anda inginkan? Tentu saja itu uang. 10 juta. Orang tua. Anda tidak ingin memberikannya. Bagaimana cara berbicara dengan ayah saya? Kalian harus pergi. Ini akan berlalu. Kenapa kau tidak menggaji aku? Tidak ada harapan untuk Anda. Bagaimana dengan kamu? Apa yang saya harapkan? Datang lagi. Panggil polisi. Jangan keluar. Aku akan membersihkannya. Kau bawa gadis ini pergi. Kami hanya ingin. Sebaiknya kau tak ikut campur. Maaf, kakak. Aku adalah pengawalnya. Aku harus melindunginya. Atau dua kakak akan melakukannya. Biarkan kami pergi. Kau tidak takut mati.
Bermain nyata. Kalau begitu, aku dipersilakan. Jangan salahkan kita. Mereka bilang jangan malu. Sangat mengkhawatirkan. Operside dasar tidak perlu terjadi. Kemana kita kan pergi. Jangan khawatir. Kita seharusnya tidak saling mengenal. Kau harus mati. Ini lebih dekat dengan perusahaan. Anda akan tinggal di sini. Bagaimana dengan orang yang saya inginkan? Ada seorang master di sekitar wanita itu. Misi gagal. Sekelompok limbah. Saya tidak efektif. Nona, tolong dihukum. Dong Yan memiliki temperamen yang kuat. Secara paksa tidak akan digunakan untuk saya. Nona berarti. Tidak bergerak sementara. Aku punya pengaturan sendiri. Ketua Umum. Prosedur masuk Shang Feng telah selesai. Tetap jujur. Yang terbaik adalah menutup mulut Anda saat Anda tidak membutuhkan. Ketua Umum. Perwakilan dari grup Asahi datang. Atur mereka ke ruang rapat. Hahaha, saya tidak perlu bersikap sopan. Yo, ini tamu. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Ini tentang kerjasama. Sobat. Saya manajer umum grup Susheng. Zhao Lai. Kesempatan untuk bekerja sama. Bagus untuk dikatakan. Aku sopir dan pengawalnya. Apa yang harus dilakukan dengan ketua kita? Siapa yang bisa duduk di sini? Kolaborasi yang disebutkan terakhir kali. Apa yang dipikirkan Dong Damei? 30% dari investasi. Tetapi ingin memiliki 70% dari keuntungan. Kau benar-benar orang bodoh. Bisnis tunggal ini tentang apakah saya dapat mewarisi grup Susheng. Nona Dong setuju. Ini adalah grup Dong. Sebaiknya kau beri Akuraza Orma. Sepertinya Nona Dong masih tidak mengerti tekad saya. Alarm Sepa Zhang Feng. Lemparkan dia. Kekuatannya tidak benar. Kecepatannya lebih lambat. Bersama. Ya, mari kita pergi bersama. Tidak membuang waktu. Tidak ada yang bisa dipukul. Masih datang? Kau tahu. Aku akan membunuhmu. Anda menunggu saya. Kau tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, aku adalah milikmu. Kau sekian. Apa yang membuatmu menjadi milikku? Anda menyesal ingin melanggar kontrak. Tawuran di dalam perusahaan. Plotnya buruk. Dupamusiari. Jangan. Aku punya pesta di sore hari. Anda siap untuk mengirim saya? Oh, benar. Wikai itu kemari. Dia mungkin akan pergi. Bukankah ini Dong Meiren? Bagaimana kesempatan yang begitu penting? Bawa sampah seperti itu. Wei Xiao tahu identitas putranya. Haha. Anak laki-laki. Hei. Itu hanya wajah putih kecil yang diangkat oleh Dong Yan. Ini terasa lebih baik dari terakhir kali. Kau mencari kematian. Beranti. Tuanku. Hari ini adalah pertama kalinya mengundang Anda sebagai Presiden Kamar Dagang. Lebih baik memberiku wajah. Keluhan pribadi akan berakhir di pesta. Nona Dong. Nama yang lama. Sampai jumpa hari ini. Benar saja. Itu lebih glamor daripada di majalah. Sangat menyenangkan. Presiden Gu tertawa. Beruntung hari ini melihat sesuatu di hati Nona Dong. Saya tidak tahu harus berbicara dengan benar. Aku sudah lama menyukaimu. Bisakah Anda memberikan kesempatan? Presiden Gu telah memenangkan penghargaan. Pertama kali kita bertemu. Maaf. Aku yang tiba-tiba. Aku punya Nona Dong. Gu Xiao mengundang Anda untuk berkumpul. Temukan aku. Ya. Tentang kerja sama Dong dan Gu. Nona Dong. Gu Xiao kembali segera setelah mengirim pelanggan. Saya tidak berharap pesona Nona Dong begitu besar. Apa maksudmu? Aromaterapi ini menambahkan sesuatu. Keluarga Gu adalah keluarga terbesar di Nancheng. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Kalau begitu aku tidak bilang. Waktu hampir habis.
Karena kalian ingin bermain, aku akan memberimu pelajaran. Aduh, sebenarnya, aku tidak ingin. Siapa yang menyuruhmu? Aku hanya bisa menggunakan beberapa cara. Yakinlah, aku akan menyakiti beberapa dari kalian. Tarik dia ke Bukit Dos untuk memberi makan anjing. Apa yang harus digiling? Gu Xiao tidak bisa mengangkatnya. Tidak bisa bergerak. Apakah dia seperti gunung? Saya tidak berharap aromaterapi ini memiliki efek membantu tidur. Bagaimana Kubonga? Bagaimana? Gu Xiao sangat terkejut. Apa kau akan melakukan sesuatu saat aku tertidur? Apa yang kamu? Berani mengurus urusanku. Jika Anda mengenal satu sama lain, cepatlah. Maaf, rekaman ini tidak sengaja dibuka saat tidur. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan online. Ambil ponsel saya. Maaf, tiba-tiba disita. Aku akan membawanya pergi. Berani melawan saya Gu Xiao. Aku ingin kau menghilang. Lihat apakah Anda memiliki kemampuan ini. Limba. Ah. Apayong kolaku kampadaku. Aku bilang Nona, bagaimana dengan melihat apakah Anda... Aku tidak angga apa-apa. Gu Haiti menambahkan beberapa bahan ke aromaterapi. Lalu kau pingsan. Tidak mungkin. Sebagai Gu Haiti. Dia tidak bisa melakukan ini. Ketahukah tidak percaya? Dengarkan sendiri. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menggunakan beberapa cara. Binatang buah. Karena itu, bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi? Aku ingin pergi. Siapa yang bisa menghentikan saya? Siapaku? Apa tujuan Anda? Saya hanya pengiriman. Bukankah kau sudah menyelidikinya? Hanya ada 2 dari kita. Kau katakan padaku dengan jujur. Kau bilang begitu. Aku akan berpikir. Apa? Kalian menunggu. Aku akan segera datang. Apa yang terjadi? Zhang Feng. Keluar. Direktur Gu. Tadi malam dialah orangnya. Dia yang menghinaku. Ini terjadi di klub Anda. Harus bertanggung jawab. Brengsek. Jangan tu du camp perbu à ton coteur. Que orang l'un. Ada saksi mata, waktu dan tempat cocok. Aku tidak fitnah. Kau hanya ingin memanfaatkan opini publik untuk menuduhku tanpa bukti. Tapi, kau lupa satu hal. Apa itu? Meski aku orang kecil, tapi tak mau difitnah. Naaman, aku benci difitnah. Hei Tiang. Berani mukulak. Kuperingatkan, rekaman bukti masih padaku. Kalau mau balas, pikir dulu baik-baik. Pergi. Ingat baik-baik. Namaku, Jean Fong. Perdi Sekereng. Ayo pergi. Kita dapat masalah. Xiaoyang. Batalkan kamar hotel Zhang Feng. Hei, kau mau langgar kontrak? Mulai hari ini, kau jadi pengawal pribadiku. Pindah ke villa saya. Syukurlah, 10 juta masih utuh. Direktur Utap, cepat lihat ini. Aya. Katanya ikut kontrak? Kok bisa langsung nikah? Pagi ini ada kabar. Orang keluarga Xiao kembali. Hal pertama yang dilakukannya, mau melamarmu. Kau satu-satunya putriku. Tak tega kau menderita. Terpaksa begini. Tak ada pilihan. Permisi. Keluarga Xiao menguasai properti dan ekspor-impor itu? Siapa lagi? Hubunganmu dengan kian-kian palsu. Jangan ada pikiran jahat mengincar keluarga dong. Budong terlalu khawatir. Bukan milikku. Aku tak akan memaksa. Keluar. Keluarga Xiao ya. Kukira tak akan bentrok cepat. Ternyata datang sendiri. Mulai hari ini, kau resmi jadi penasihat keamanan utama. Kenali timu dulu. Kurasa ini seperti ada konspirasi. Pergi saja dulu. Tak. Siapaku? Ada perlu? Mau tidur.
Bangun kau. Ada APA, Kapten kita bicara. Cepat bangun. lakukan tugas kalian. Jangan ganggu tidurku. Buang dia. Kau pasti lebih kuat. Aku keponakan Wakil Han. Mulai sekarang, aku yang pegang kendali. Keluarlah kau. Kau tunggu saya. Tuan Yin, Sepertinya akhir-akhir ini Anda sering dekat dengan putri keluarga Dong. saya tak ada waktu urus gazip. Kalau tak ada urusan, saya putus telepon dulu. Jangan-jangan, saya ingin minta bantuan Anda. Silakan bicara. Lindungi gadis keluarga Dong itu. Zhang Feng, keluar sekarang. Teriak-teriak apa? Aku tidak tuli. Anda si bodyguard itu? Dia itu. Cepat kemas barangmu, pergi sana. Jangan sembarangan bawa orang masak ke sini. Sudah selesai? Kalau sudah, keluar. Bangsat. Kau tahu siapa aku? Bukannya kau datang antak. Dukung si brengsek ini, mau pecat aku? Laporkan ke Dong Kian. Diam saja ngapai, cepat usir dia. Orang seperti dia tak layak di sini. Wakil Presiden Han, menurut saya masalah ini sebaiknya dilaporkan ke Presiden. Saya yang akan jelaskan ke direksi. Orang ini akan segera lenyap. Jai Pekat. Han, kau kan sombong sekali. Ini kakak ipar saya. Kalau menurut, minta maaf dan gonggong seperti anjing. Boleh kuberi pekerjaan. Ini perusahaan Dong Kian. Kau menghina dia. Kau. Memangnya kenapa? Urusan sepele ini, saya tak bisa putuskan. Orang berkuasa semena-mena. Bagaimana kalau saya tidak akan rusuh lagi? Bayar saya kata bisnis. Boleh? Tidak. Pergi sekarang juga. Paman benar-benar berwibawa. Sebagai ketua grup, apa saya tak bisa menunjuk konsultan keamanan? Harus minta izin Anda? Salah paham. Yang mulia berlebihan. Zhang Feng tak punya integritas. Perusahaan kita harus punya standar rekrutmen. Pecat dia. Dia pilihan saya. Kau mau pecat dia, harus ada alasan kuat. Dia yang mulai memukul. Mereka yang mulai duluan. Saya membela diri. Ada rekaman CCTV. Kau. Menyalahgunakan kekuasaan. Tunggu hukuman dari direksi. Dasar gadis kecil. Bersekungkul lawan saya. Ingin usir saya? Mustahil. Entah siapa yang terang-terangan noikan gaji dan jabatan saya, tapi diam-diam memanfaatkan untuk lawan si tua itu. Sudah, jangan merajuk. Sebentar Seiya sur Yu Xiaoyan. Berikan bonus untukmu. Berapa jumlahnya? Baik, saya mengerti. Gu Haitian melamar ke keluarga saya. Dia sengaja mempermalukan keluarga Dong. Dasar tak tahu malu. Keter la Luan. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Ayo. Bawa aku kemana ini? Aku mau melampiaskan amarah. Kamu lihat saja di sini. Kenapa kamu selalu gegabah begini? Dia berani membuatmu kesal, tentu ku balas. Tenang saja, aku pakai topeng. Tak akan dikenali. Cepat tiara. Diam di sini, jangan bergerak. Jangan pergi sebelum aku kembali. Sudah aman, keluar saja. Siapa sebenarnya mereka itu? Kenapa terus mengincarku? Apa kamu tidak tahu? Kalau begitu kamu yang tahu? Kuduga mungkin ada sesuatu padamu yang sangat berharga. Jadi target orang. Maksudku penelitian rahasiamu. Tak ada rahasia yang tertutup rapat. Lebih baik kita lapor polisi. Pasti Ali yang melakukan ini. Nanti saat kita datang, mereka kabur. Apa aku cuma bisa? Menunggu Dangan c'est ma Begini? Asal bisa menemukan dalangnya, kita tuntaskan. Apa mungkin keluarga Gu? Dari pengetahuan, mereka tak punya kemampuan ini.
Putra keluarga Xiao ingin bertemu. Dong Qianqian. Sepertinya aku tidak ada urusan dengan keluarga Xiao ya. Bagus, kau tipe yang kusuka. Kau mantan tunangannya itu ya? Kapan aku jadi mantan tunangan? Karena wanita ini akan jadi milikku. Besar sekali mulutmu. Kasih waktu 3 jam untuk pergi dari Nancheng, atau kubantu kau pergi selamanya. Aku bukan orang yang tak paham situasi. Tuan Xiao tak tahu satu hal. Gaji sebulan di sini, setara beberapa bulan di tempat lain. Kupilih tetap di sini. Aku tak tega pergi. Da sah orang rendahan. Sebut nominal, berapa yang kau mau? Gampang. Isi penuh kartu ini, aku langsung pergi. Kau bercanda denganku? Kau yang mulai bercanda. Kau cari mati? Aku tak cari, tahi ini yang datang sendiri. Kedatanganku hari ini untuk memberitahu, kau milikku. Tak bisa kabur. Entahlah, Apalagi Yongakan. dia lakukan. Tenang, langit runtopon. Masih ada yang lebih tinggi. Ayahku kenapa? Ayahmu tiba-tiba pingsan, sampai sekarang belum sadar. Profesor Fei sedang memeriksa. Bapak tua pingsan karena kurang pasokan darah. Sudahkah turun transfusi? Harus cepat operasi di rumah sakit. Siapa? Siapa yang bicara? Koya. Aku yang bilang, kenapa? Tahu ini siapa? Dokter terbaik Nancheng. Ini bukan tempatmu, Kellyer. Profesor Fei, ayahku belum sadar? Guru, tekanan kranial Pak Dong naik. Jika terus begini, pembuluh darah bisa pecah. Cepat cari solusi. Sudah mentok. Dewa datang pun tak bisa. Ini maksudnya APA? Tidak, masih ada harapan. Tolong selamatkan ayahku. Aku tahu kau bisa. Akan ku coba. Dia gila. Benar-benar gila. Diam, aku bisa buat kau bisu. Bagaimana bisa dengan jarum saja? Cuma diobati. Ini mustahil. Lau Dong aja belum siuman. Kau kuma carry gara-gara. Siapa bilang pasien harus langsung? Siuman setelah diobati, ini bukan sinetron. Kalau gitu katakan, apa dasar pengobatan ini? Aku juga ingin tahu. Sederhana saja, cuma pakai 7 jarum pertama, dari 13 jarum gerbang kematian. Kau bilang pakai apa? Aku yang buta mata ini. Tak Manjnali très Jaromini. Guru, Jiakuma Panapu, yang mengelabui orang. Jangan terkecoh olehnya. Diam. Maafkan saya, aku benar-benar kalah darimu. Sungguh kalah telak. Ha, Bisakah kau beritahu kapan ayah? Akan suivant. Soal ini. Tenang saja. Taksiranku tak sampai 10 menit. Harapannya bagus. Aku ada urusan keluar. Hubungi aku jika perlu. Xiang Feng, siapa sejatimu? Kau yang dikirim si tua itu untuk membantuku? aku Li Kuan, kode nama Makang. Mulai hari ini sampai misi selesai, aku akan jadi pendampingmu. Santai, ayo ku ajak makan. Ayo. Coba ini, denger ya, waktu kerja antar makanan. Toko ini favoritku, enak banget dan murah. Maafkan aku. Semua karena aku, Regu Tian Lang Buber. Tidak. Kau Tatapadola kami, selamanya, bisa mendampingimu, adalah kehormatan.
Feng Ge, ada apa? Tak kabar, begini. Aku punya beberapa urusan penting untuk kau selesaikan. Ini nomorku. Besok tunggu kabar. Sayap. Marie Macan. Syarat tinggal itu. Mulai hari ini larangan makan bersama dicabut. Seharusnya dari dulu. Sudah makan? Dasar orang kelaparan, makan banyak sekali. Tak bisakah pelan-pelan? Tahukah kau dulu kami saat antar makanan. Makan lambat rugi waktu. Mau tambah? Terry Makazi, Kenyang. Setelah makan antar aku ke kantor. Sudah? Ayo pergi. Cari dan bawa si brengsek itu ke sini. Tak perlu kau ingatkan. Aku tetap akan melakukannya. Kau sudah menatapku 10 menit lamanya. Apa maumu? Kabarnya tuanku kurang sehat. Aku datang menjenguk. Sudah. Cepat pergi. Bertemu kau, kepalaku makin pusing. Biar aku pergi juga boleh. Tapi jawab satu pertanyaan. Ada kejadian di grup dong hari ini. Apakah tahu? Aku tiap hari istirahat di rumah. Urusan grupku pun tak kupedulikan. Mana sempat urusi kalian? Baiklah, aku pergi dulu. Nanti sembuh kita kumpul lagi. Tak usah antar. Masalah ini seharusnya tak ada hubungan dengan Gu Haitian. Lalu menurutmu siapa pelakunya? Yang punya dendam hanya segelintir orang. Selain Gu Haitian dan Wei Kai. Tunggu, ada satu lagi. Xiao Tianui. Aku yakin, sekalipun bukan dia yang melakukan, pasti ada kaitannya dengan dia. Lihat ini, Dong Tianqian. Lihat ulahmu yang bagus ini. Baru berapa hari, nama perusahaan sudah kau nodai. Paman sebagai orang tua. Harusnya tahu etika dasar ketuk pintu. Tak perlu kuajari lagi kan? Sopan santun. Dasar tak tahu malu. Ngapain pakai sopan santun? Karena kau, perusahaan kehilangan beberapa proyek bisnis. Sudah kubicarakan. Besok di rapat direksi, aku akan beri penjelasan. Dong Tianqian. Selama aku masih di sini, grup direksi tak akan kubiarkan kau semaunya. Kenapa dia masih di sini? Mulai hari ini, kau dapatkan. Aku akan kucarikan pengganti yang lebih tepat. Paman mengambil keputusan untukku lagi. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu rapat direksi yang menentukan. Nona, jika dia bersekongkol dengan pemegang saham. Kalian keluar dulu. Aku ingin menyendiri sebentar. Ini rapat direksi. Ada orang luar di sini. Tidak pantas. Shang Feng pengawal pribadiku, sekaligus konsultan keamanan perusahaan. Bucan Oran Luar. Menurutku, dia cuma penipu yang mencari market. Penipu keliling. Hari ini kamu mengadakan rapat direksi, hanya demi mempertimbangkan statusnya? Tentu saja tidak. Sebenarnya, pemegang saham kita ingin tahu perkembangan terkini. Camille Dangar. Sejak putra keluarga Xiao datang, banyak perusahaan berhenti bekerja sama dengan kita. Dia datang urusan pribadi, bukan urusan bisnis. Tak ada hubungannya. Kalau bukan karena dia menyinggung Tuan Xiao, kita takkan jadi target keluarga Xiao. Aset perusahaan akan menyusut. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya... Kau diizinkan bicara? Xian, kami benar-benar ingin yang terbaik untuk keluarga Dong. Kalau kau mau berteman dengan Tuan Xiao, dia pasti senang. Dan mungkin mau membantu kita. Benar. Itu yang terbaik. Dengan begitu perusahaan kita bisa naik level. Tidak mungkin, menyuruhku menikahinya, lebih baik aku mati. Kalau begitu paman tak bisa membantumu. Kondisi perusahaan kita, hanya ini jalan keluarnya. Ini semua ulahmu. Kalau bukan kau yang selesaikan, siapa lagi? Apa sebenarnya yang kalian mau?
Mengundurkan diri sebagai direktur utama. Sudah kuduga. Tak kesangka, keluarga Dong yang besar. Punya orang sepertimu, Penjelis. User dia. Tak salah. Aku juga tak tahan. Tapi sebelum pergi, ada yang ingin ku sampaikan. Pernahkah kalian berpikir, apakah Xiao Tianyi hanya karena senetak kesampaian lalu membalas grup Dong? Damn. Setelah Dong menjadi bawahan Xiao, APA benar nasib kita akan membaik, benarkah? Masa tidak terpikir jika Dong dan Xiao bersatu? Perusahaan pasti maju. Tapi apa kalian yakin masih akan duduk di sini? Percayalah padaku, aku pasti bisa. Jangan percaya omongan mereka, semua bohong. Jangan dengarkan dia, jangan sekali-kali. Mangenez Mazalaini. Aku akui, ini tanggung jawabku. Akan kukerahkan semua upaya untuk menyelesaikannya. Masalah ini, soal posisi direktur utama, keputusan ada di ayah. Ayah punya hak veto. Belio Akan, Membri Jawaban. Jika tak ada urusan lain, aku permisi dulu. Rapat ditutup. Zhang Feng, kau akan tahu nanti. Direktur. Kau baik-baik saja? Tak apa. Aku punya usul. Janji tak marah ya? Katakan. Rombongan orang tua ini memaksa turun tahta. Drama besar sudah dimulai. Belum tahu kapan hari berikutnya. Akan ada taktik yang lebih kejam. Xiaoyan. Besok carilah perusahaan audit yang kompeten untuk audit internal perusahaan kita. Begitu menemukan masalah, segera tangani. Level menengah langsung dipecat. Exécutif Dan Pemegang, Sam Laport Padaku. Baik. Masalah mereka selesai. Bahas urusan kita sekarang. Uruzan kita. Uruzan apa? Pergi. Ini baru Dong Qian yang ku kenal. Beberapa hari belakangan ini eksekutif, anggota keluarga dipecat. Apa yang terjadi? Dari ekspresi kalian, bukan hanya paman dan kalian. Ingin penjelasan dariku ya? Ini data dari perusahaan audit seminggu terakhir. Semua yang dipecat melanggar peraturan perusahaan. Ini tidak masuk akal. Mana mungkin? Pamandi. Data putra dan Anda sendiri. Ada pertanyaan? Omong kosong. Setiap proyek pembelian Putra, semua transparan. Tidak mungkin dapat komisi besar. Tak perlu Mangaku. Badan terkait akan menyelidiki. Kali ini, takkan kubiarkan pengkhianat. Kian, ini urusan keluarga. Mengapa berlebihan? Benar, Qian benar. Pengkhianat pantas dipecat. Tak ada yang disesali. Jangan senang dulu. Kau dan ayahmu akan terusir. Anda semua dengar? Saya usul copot sekarang. Semua jabatan, An Tianli. Bekukan semua asetnya. Tunggu investigasi lanjutan. Kian, kau direktur utama. Silahkan putuskan. Semua sudah dengar. Ini keputusan ayah, paman. Kali ini kau salah. Kakak Feng, ada petunjuk yang kau tanyakan. Bisa datang langsung? Baik. Kian, aku ada urusan. Pulang dulu. Hubungi aku jika perlu. Tak ada waktu untukmu. Apa petunjukmu? Petunjuk apa? Aku tak tahu. Bukankah kau yang menelepon? Bukan. Mana mungkin aku? Tahu nomor mu. Harimau Tanah menjakan ganang. Mereka incar Dong Qian. Cian.
Tidak ada jejak perlawanan di dalam rumah. Pasti diculik di garasi. Sudah diculik, pasti akan ada telepon. Halo. Dia kan cuma bodyguard, berani dia datang? Jangan tanya yang bukan urusanmu. Ashley, aku peringatkan. Ini orang yang diminta langsung bos. Calo Berani Makotor. Jean-Gon Salacan Acu. Bang, mobilnya datang kayaknya. Bersiaplah. Uangnya mana? Uang bukan masalah. Lepaskan dia dulu. Sepertinya kau belum pahami situasi. Sapa dia dulu, biar dia tahu aturan di sini. Lepaskan dia. Tenang saja. Koini siapa sebenarnya? Aku Kumapeng. Justru kamu. Jangan bilang kamu culik dia cuma untuk tebusan 20 juta. Kau orang pintar. Biar aku pergi. Aku takkan sakit dia. Bisa ku biar kau pergi, tapi jawab dulu pertanyaan. Yang menyuruhmu, apakah keluarga Xiao? Aku takkan bicara. Ku katakan sekali lagi, biar aku pergi atau aku bawa dia mati bersamaku. Tunggu di sebelah dulu. Apa maumu sebenarnya? Abayong Kulakukan. Jangan jawab kalau tak ditanya. Mengerti. Aku belum tanya sudah jawab. Mulai sekarang, jawab apa yang kutanya. Jelas. Suruh jawab, bukan jadi bisu. Yang menyuruh culik Dong Qian. Apakah Xiao Tianyi? Ya. Setelah culik, mau diapakan? Bawa ke selatan kota, properti Xiao Tianyi. Hanya itu. Kalau begitu, tebusan itu untukmu sendiri? Bukannya Dong Qian kaya, mau cari untung sebelum pensiun. Ambil sedikit tombal. Tak disangka. Pergi kau. Ayo, ku bawa pulang. Kau biarkan mereka lolos? Tenang saja, polisi sudah di jalan. Mereka takkan kabur. Aku membuatmu terluka. Harus antar pulangmu dengan selamat. Young Master. Rankana kita gagal. Zhang Feng ini. Makin menarik saja. Kau bicara tentangku? Kukira Dong Qian. Yang datang sendiri. Untuk APA kau datang? Cuma mau ngobrol sebentar. Tanya beberapa hal. Dengan kemampuanmu, tak ada yang berani bersikap seperti ini padaku. Itu karena kau terlalu hijau. Tapi itu tak penting. Langsung saja. Kenapa selalu incar Dong Qian? Dia wanita pilihanku. Maka apapun caranya untuk mendapatkannya, itu anugerah baginya. Apa baru operasi plastik, transplantasi wajah, pindah pipi kiri ke kanan. Satu sisi tebal muka, sisi lain tak punya malu. Haha. Kau berhasil buatku marah. Bagus. PAKfu. Tanpa dia. Jurus tangkap awan. Tapi masih kurang matang. Sudah tua, lebih baik ke taman. Berlatih Tai Chi saja. Ngapain ikut urusan anak muda? Lalu kamu kan sok jago. Ayo lawan. Aku tidak percaya kau berani pukul aku di sini. Wajahmu rasanya lebih jelek dari Gu Haitian. Bunuh dia. Aku ingin dia mati. Tenang saja, aku tidak berniat bunuh orang tua sepertimu. Jangan ganggu Dong Qian lagi. Kalau tidak, akan seperti gelas ini. Dengan cara apapun, aku akan membunuhnya. Tuan Muda. Kemampuannya sangat misterius. Jangan pernah jadi musuhnya di masa depan.
Jangan-jangan kamu cari Xiao Tianyi? Apa kamu sengaja menungguku? Aku belanja baju. Bagusla, Teluarga Xiao Sangga Berkuaza. Jangan Pertarukan Nyawa Anya Demi Perjanjian. Tenang, aku belum menikah. Mana mungkin aku mati konyol. Cepat tidur sana, besok temani aku ke suatu tempat. Jangan bicara yang tidak perlu, jangan tanya yang tidak perlu. Wah, kakek. Duduklah. Duduklah. Hari ini, terima kasih datang ke ulang tahun kakek. Tahun ini kita lakukan yang berbeda. Setiap orang, tunjukkan hadiah langsung. Biarkan kakek yang menilai. Ini giok kuno yang kudapat secara kebetulan. Sudah diverifikasi dari era Qin. Bagus. Baiklah. Jika tebakanku benar, kian-kian mungkin pertama kali ikut ulang tahun kakek ya? Mungkin kita lihat miliknya. Kamu bawa APA? Tidak ada persiapan hadiah. Aku tidak membawa hadiah. Aku hanya mewakili ayah untuk hadir. Paman harus menegurmu keras. Datang ke ulang tahun kakek. Tapi datang tangan kosong? Ayo. Begini caranya mendidikmu? Dulu ayahku diusir dari keluarga. Kau berjasa besar dalam hal itu. Sekarang berani mengaku sebagai pamanku? Kau tidak pantas. Kian-kian hanya bercanda tadi. Masa datang tanpa bawa hadiah. Kau itu sih, sopir sekaligus bodyguard kian-kian. Coba tunjukkan hadiahmu. Jangan-jangan bola fitness pasar malam? Mana den kilau ini? Lihat materialnya, ini pasti mutiara asli. Jangan-jangan kau bisa dapatkan mutiara raksasa dari kerang laut dalam? Menurutku, ini pasti plastik. Silakan lihat. Ini mutiara sungguhan. Jika kau suka memainkannya atau menggilingnya jadi bubuk, setelah dipakai bisa membantu masalah kesehatanmu. Dari mana mutiara itu? Waktu melaut dulu kebetulan nemu. Sama sekali tak berharga. Cuma buat tipu mereka. Kau mau? Masih banyak lagi. Pulant. Aku mau angkat telepon dulu. Jelaskan apa yang terjadi. Analisamu benar. Tim Tianlang dalam bahaya. Memang ada kaitannya dengan geng Nancheng. Keluarga Xiao yang bocorkan rute pelarian kalian. Menurut informasiku, bukan cuma keluarga Xiao. Xiao cuma pion keluarga Sima. Benar. Bersiaplah. Mereka akan menyerang. Aku butuh bantuanmu. Copernas et la Matkan Aku. Bantu Kali, ni kita quitté. Banta hadapi keluarga Sima. Kau maksud keluarga turun-temurun, keluarga Sima? Maaf. Bukan tidak mau bantu. Dengan kemampuan keluarga Dong, melawan Sima. Bagekan telur lawan battu. Aku paham, tapi tak lama lagi. Kau akan percaya padaku. Akan kubuat kau jujur sendiri. Sebenarnya ko ini siapa? Kian-kian, Paman Xiao datang. Ada yang ingin Paman bicarakan. Setuju atau tidak, terserah padamu. Direktur Dong, Anda bercanda. Saya datang ke sini. Pertama-tama, kita mengobrol. Urusan bisnis nanti saja. Paman Xiao. Karena Anda sudah datang ke perusahaan, mari kita bicarakan urusan bisnis dulu. Karena kian-kian sudah berkata begitu, maka saya tidak akan menyembunyikannya. Saya ingin berinvestasi di grup Dong. Tidak tahu. Tidak tahu mengapa Tuan Xiao tertarik pada perusahaan kecil kami. Seharusnya, grup Dong belum memenuhi syarat untuk kami investasikan. Namun, putraku sangat tertarik pada putri Anda. Jika kedua keluarga. Sayang sekali.
Tuan Muda Xiao Memamberbaka. Tapi putri saya sudah bertunangan. Sini, sini. Temui Paman Xiao Mu dan Tuan Muda Xiao. Halo semuanya. Tidak menyangka bertemu seperti ini. Saya pernah bertemu Tuan Muda Xiao. Saat itu, Tuan Muda Xiao kurang sehat. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Karena keponakan sudah bertunangan, maka saya akan langsung ke intinya. Saya ingin mengakuisisi grup Dong. Sejauh yang saya tahu, grup Dong tidak sebaik yang terlihat. Untuk mengembangkan produk baru, rantai pendanaan sudah putus. Perusahaan sebesar ini di Chengna, siapa lagi yang bisa mengambil alih selain kami? Maksud saya, kemampuan Tuan Muda Xiao membual. Belajar dari siapa? Ternyata itu warisan keluarga. Kamu siapa? Berbicara omong kosong di sini. Siapa saya Tidak Pente. Lalu, kamu siapa? Mengandalkan sedikit uang. Bisa menggertak orang di sini? Coba katakan sekali lagi. Diam, ibumu tidak mengajarimu untuk tidak menyela orang dewasa berbicara? Tuan Dong, Anda menemukan menantu yang baik. Terima kasih atas pujiannya. Pilihan putri saya, sebagai seorang ayah, tidak pantas terlalu banyak campur tangan. 300 juta. I need to warn kami. Anda yakin sudah memikirkannya? Tidak perlu dipikirkan. Paman Xiao. Jika Anda tidak punya urusan lain, silakan kembali dulu. Setelah beberapa waktu, Anda akan datang memohon pada saya. Kita lihat saja siapa yang memohon. Bagaimana kalau kita bertaruh? Hidenggar, Anda juga menginginkan tanah di timur kota. Kebetulan, kami juga menginginkannya. Mari kita bertaruh. Siapa yang bisa mendapatkan tanah itu? Apa taruhannya? Terserah Anda. Baiklah, Anda yang mengatakannya. Jika Anda kalah, jual grup Dong seharga 100 juta padaku. Jika saya kalah, memberi Anda 100 juta, membiarkan Anda membelanjakannya. Oke, setuju. Perci. Duduk. Siapa yang memberimu hak? Tu n'as pas comment Buak et Putuzan Tuku? Jangan marah. Mereka tidak akan dapat tanah itu. Seluruh rencananya seperti ini. Pertama-tama, tanah ini. Akhirnya kita menang. Aku sudah tua. Dunia ini milik anak muda. Silakan mengobrol. Camus. Kau mengambil cangkirku. Maksudku, bagaimana air ini diminum? Manis sekali. Pergi. Lelang akan diadakan besok. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan menjualmu. Mungkinkah aku menyukainya? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Nyamuk. Terima kasih sudah menunggu. Sekarang saya umumkan. Hasil dari penawaran ini. Pasti Tuan Muda Xiao. Hasil dari penawaran ini adalah grup Donch. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayah, oke, aman. Ayo makan. Benar-benar menang. Benar, kita menang. Jangan salah paham. Aku hanya terlalu bersemangat. Aku tidak salah paham. Hanya saja aku tidak siap tadi. Bagaimana kalau kita coba lagi? Hei, tunggu aku. Bangun dan bekerja. Jangan tidur. Ada apa dengan terburu-buru? Ada masalah di lokasi konstruksi. Penduduk desa ingin bertemu penanggung jawab. Itu aku lagi. Panggil penanggung jawab kalian. Kalau tidak ada yang mau menyentuh barang. Kami tidak setuju dengan relokasi. Harus menandatangani kontrak baru. Kau memang penanggung jawabnya. Datang ke tempatku untuk merelokasi. Apa kau sudah mendapat izinku? Kami sudah membeli tanah. Kalian juga sudah menandatangani kontrak. Sekarang tidak boleh direlokasi. Ini agak tidak sopan. Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Aku benar-benar tidak tahu. Perani Datang Temple Tahu Koheo? Oh, Kohao,
Senang bertemu dengan. Permisi, bagaimana aku bisa merelokasi? Sederhana, tanda tangani kontrak baru. Setiap orang sejumlah ini. Minta 500. APA pan 500, 5 juta? Jika aku tidak ingin mengeluarkan uang, tapi masih ingin menyelesaikan masalah ini, Kau harus bertanya pada saudara-saudaraku ini, apakah mereka setuju atau tidak? semoga kalian lebih tahan banting dari Faisan. Tunggu, siapa yang kau bilang? Kenapa? Kau kino Faisan? Raja Serigala, tenanglah, kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami akan pergi sekarang. Jangan terburu-buru. Mari kita bicara. Tentang kejadian hari ini, pasti ada seseorang di balik ini. Aku beritahu ya, jika ini sampai bocor, aku tidak bisa lagi berkecimpung di bisnis ini. Baik, aku mengerti. Aku hanya bertanya tentang orang ini. Apakah dia bermarga Xiao? Aduh, Sudah, pergilah. Tapi kuharap di masa depan. aku jamin, tidak akan ada lagi orang yang membuat masalah di sini. Pergi. Xiao Tianyi, kau benar-benar menghantui. Kenapa kau membawaku ke sini? Untuk menuju Hutong. Kau tidak benar-benar berpikir dia akan membayar 100 juta itu, kan? Lihat saja pertunjukan. APA yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Aku datang untuk menuju Hutong. Hutang? Hutang apa? Baiklah, biar ku beritahu. Beberapa hari lalu, perjanjianmu dengan keluarga Dong. Hutang dari taruhan itu. Kau tidak lupa kan? Oh, yang itu. Melihatmu, aku jadi ingat. Bayarlah. Bagaimana pendapat Nona Dong? Bisnis keluarga Xiao ada di sini. Seharusnya mengerti bagaimana menulis kata kejujuran, kan? Uang ini, terserah kalian bisa mengambilnya atau tidak. Para ahli tingkat tinggi ini, ku bayar mahal untuk mendatangkan mereka. Kali ini kau tidak akan bisa lari. Diego membayar. Hutong ikan. Kebiasaan yang baik. Jangan sakiti kian-kian. Habisi Zhangfeng. Zhangfeng. Smelly tahu menerima 5 murid yang baik. Xiao Gongzi menyelesaikan akunnya. Untuk mengaturnya, transfer ke akun ini, segera. Aku tahu kau harus. Banyak pertanyaan. Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Bukan waktunya. Lalu siapa kamu? Ini selalu bisa dikatakan. Jika kau mau, aku juga bisa menjadi pacarmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan berbicara. Bantu aku membawa alkohol dan kain kasa. Maaf membuatmu takut. Aku akan membantumu. Bukankah kamu sangat baik? Bagaimana orang bisa terluka seperti ini? Aku peduli. Apakah orang-orang itu juga mendatangi saya? Dan semua kekuatan, saya tidak tahu mengapa, akan menjadi seperti ini. Atau kita akan memanggil polisi? Kau pikir aku siang hari dipukuli seperti ini, polisi akan percaya. Sekarang kita diam-diam. Aku sudah memeriksa. Keluarga Sima harus mulai. Dongyan dalam bahaya sekarang. Dan identitas Anda mungkin telah terungkap. Bagaimana, Pan? Pertankong Dongyan. Hati-hati dengan keluarga Sima. Sekarang situasinya berbahaya. Kau harus mendengarkan. Baik. Sangat menyegarkan. Kalau begitu aku akan melakukan 24 jam perlindungan pribadi. Bisa juga? Saya mendengarkan Anda. Itu bagus. Apa yang kamu lakukan? Melindungi Anda. Aku harus tinggal lebih dekat denganmu. Tidak. Kau kembali ke kamar. Aku berpikir untuk keselamatan Anda. Selain itu, kau baru saja berjanji padaku. Calo Begitu Coberanti. Nona Dong, kamu harus menurunkan berat badan. Binatang Bua. Jika perlu, panggil saja. Gulingan. Kapan ketua pergi ke perusahaan? Bagaimana? Hanya 2 hari? Kau tidak bisa. Hei,
Atau aku akan mengantarmu ke perusahaan besok. Ya, tapi C'est Bellum itu. aku akan menunjukkan sesuatu. Keluarga Xiao datang ke keluarga Sima. Kerjasama yang mendalam. Ini adalah undangan. Makan malam ini tidak bisa pergi. Anda harus melakukannya sendiri. Pergi? Tentu saja. Keluarga Sima akhirnya muncul di depan umum. Bagaimana kesempatan ini bisa terlewatkan? Tapi sebelum itu, kau harus jujur padaku, Anda dan keluarga Sima. Dengan kemampuan Anda, hal yang lebih besar harus dilakukan, setidaknya untuk hidup. Semakin gelap, semakin banyak Anda merindukan cahaya. Siapa yang tidak ingin hidup aman? Saudara-saudaraku, ikuti aku lahir dan mati. Berikan hidupku padaku. Tapi aku telah gagal kepercayaan mereka. Ini bukan salahmu. Keluarga Xiao dan Sima adalah pelaku. Tidak. Itu salahku. Aku yang membunuh orang tua mereka, kehilangan anak. Perseteruan ini. Aku harus melaporkan. Pertemuan itu denganku, dan itu adalah rencana balas dendammu. Sebastian? Aku bertemu denganmu. Ini murni kecelakaan. Jika saya ingin dekat dengan Anda, tidak akan menggunakan cara yang buruk. Naaman, saya juga ingin bekerja dengan Anda. Lalu aku bersedia membantumu. Anda dapat menggunakan sumber daya saya. Dan perjanjian sebelumnya masih berlaku. Lalu kapan perjanjian itu benar-benar dipenuhi? Aku baru saja melihat bayangan melompat dari situ. Kunci pintu dan jendela saat aku kembali. Perhatikan keamanan di jalan. Siapa kau? Apa yang penting bagimu? Hei, bos adalah aku. Kau monyet. Hei, ketuk dan ketuk, terluka. Siapa yang melakukannya? Tidak masalah. Mereka juga tidak menyenangkan. Kau tidak bisa tinggal di ketentaraan. Apa yang kamu lakukan? Kau tak ada artinya pergi. Pergi saja. Anda. Jangan marah. Yan Lao meminta saya untuk datang. Biarkan aku diam-diam membantu Anda. Aku butuh sesuatu. Tapi sekarang waktunya belum tiba. Tunggu telepon saya. Ya. Aku memotong buah. Aku teman, penampilan yang tidak nyaman. Saya tidak akan memperkenalkan Anda. Perjamuan dalam beberapa hari. Apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi? Aku menyiapkan hadiah untuk keluarga Xiao dan Sima. Terima kasih kepada para elit bisnis. Keluarga Sima saya diinankan. Ada banyak bisnis. Saya harap Anda akan lebih memperhatikan di masa depan. Jangan datang ke sini. Ini adalah putra Dia adalah orang yang saya katakan. Dan hal ini, sepertinya teman ini tidak baik. Anda adalah putri benar Sima Longyuan, Sima Qingshu. Bagus. Beberapa hari yang lalu, keluarga Sima memberiku hadiah besar. Waktu terburu-buru. Hari ini saya telah menjembalkan hadiah. Sepertinya aku. Sudah hampir waktunya. Pesan juga harus diterima. Semua orang menikmati hadiah. Saya tidak akan menemani. Makan. APA? Nona Sima, ada APA? Proyek pertama kami dihentikan. Itu pasti hantu. Kesombongan harus dibayar. Lain kali aku tidak beruntung. Siapa? Hooligan. Maaf, saya. Ini adalah reaksi bawah sadar. Selain itu, siapa yang membuatmu tidak menyalakan lampu? Siapa yang membuatmu diam-diam pergi ke pesta? Keluarga Sima Kejam. Siapa yang tahu kau? Ternyata kau khawatir padaku. Aku tidak akan memberitahumu. Hei, lari pagi bersama besok pagi. Aduh, aku punya sesuatu yang berharga. Ini semua untukmu. Aku mohon kau biarkan aku pergi. Taruh kamu bisa, tapi jangan biarkan paman. Sangat sakit. Bantuan.
Tolong. Huzo. Dia suka Usio. Ya tidak. Hehe. Saudara. Hahaha. Belum cepat bergulir. Tunggu sebentar. Sesuatu yang tersisa. Hahaha baik. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Aku bisa tahu siapa namamu. Cepat pulang. Bahkan di seluruh Nancheng, aku juga harus menemukanmu. Situasi sekarang sangat berbahaya. Jangan sembarangan buka pintu. Kian, lama tidak bertemu. Wan King, kamu sudah pulang? Permisi, mari kita bicara di ruang tamu dulu. Siapa orang ini? Zhang Feng, bodyguard Q. Abaikan saja. Minum dulu. Bukannya ada yang mau dibicarakan? Bisa nona ini minggir sebentar? Gapapa, Jia Wangqing. Sahabat terbaik. 15 menit lalu, ada yang menghabiskan 50 miliar untuk membeli sesuatu. Apa yang segitu mahalnya? Naiwam. Qian ini benar? Masa sih, siapa yang iseng begitu? Sepertinya kamu belum sadar akan bahayanya situasi. Wangqing, Diakuma, Suka Lebe. SST. Aduh. Jangan nyalakan lampu, buka pintu. Tunggu aku kembali. Serahkan dong Kian. Tergantung kemampuan kalian. Masih mau lanjut? Ini semua demi uang. Kalau bukan kami, pasti ada yang lain. Tolong maafkan kami, kasih kami jalan. Sudah, pergi sana. Jangan muncul lagi di Nancheng. Kamu benar-benar mau lepasin kita? Mau aku temani makan? Aku traktir kalian. Tunggu. Mau ingkar janji? Tolong sampaikan pesan ini. Dong Qian orang Raja Syria. Ada yang berani hadapi aku? Kamu Raja Serigala. Terima kasih sudah mengampuni. Pergi sana. Keluar sekarang. Wangqing, puis l'Angla du Lu. Ini bisa berbahaya kapan saja. Aku takut membahayakan. Kian, ikut aku pulang. Kakakku akan segera datang. Dia akan jemput kita. Bagus ada yang jemput. Zhang Feng tidak perlu antar. Qian, Yanggan kamu. Aku tak mau bahas masa lalu. Tolong kamu juga jangan. Siapa kamu? Siapa izinkan masuk? Siapa aku tidak penting. Apa pekerjaanmu? Aku sedang emosi. Jangan cari masalah. Kak. Kian, lama tidak bertemu. Sudah larut malam. Pulang lebih cepatlah. Kian, dengarkan penjelasanku. Uzir Mereka. Minker. Nyolong seram. Tak tahu madu. Kak, Yanggan emosi. Kita pulang dulu. Lain hari. Baru jelaskan Kail Qian. Kau ku perhatikan. Lain kali kau takkan seberuntung ini. Pergi. Aduh. Kenapa Qian bersama orang seperti ini? Kak, dia Zhang Feng. Cuma pengawal Kian. Benar. Kian yang bilang langsung. Ingat waktu itu aku cerita. Ada pria yang menyelamatkanku di taman? Adik, jangan-jangan kau suka dia? Maaf ya, hari ini kakak salah. Lain kali ketemu pasti ku hargai dia. Aduh. Kau kenapa? Kenapa tidak pakai baju? Asal teriak saja kau. Cuma mau tes. Saat aku bahaya, bisakah kau muncul tepat waktu? Nona,
Pernah dengar dongeng anak penggembala? Aku tak akan ulangi. Seharusnya aku tidak keluar. Jangan takut, ada aku. Cian. Ayo cari tempat lain. Pergi, potong tangannya. Kalian mau apa? Dia takbol pegang tanganmu. Dan merayu adikku. L'un à haut. Apa maksudmu? Maksudku apa? Tanya dia saja. Aku dan Lin Wan King bersih. Jangan coba memecah kami. Akui saja sebelum kemari. Kau sudah kino Wanqing. Iya, tapi Kalian kenal? Kenapa sembunyikan? begini ceritanya. Dengar dulu. Cukup. Tak mau dengar. Aku pergi dulu. Linneo, kau yang memaksa. Chilaram. Zhang Feng, berhenti. Zhang Feng, tunggu aku. Ya ampun. Nona Lin, ada perlu apa? Makasih sudah menyelamatkanku di tamat. Kejadian waktu itu, sebenarnya siapapun pasti akan melakukan hal sama. Waktu ketemu lagi, kukira kau cuma pengawal. Aku senang sekali. Apa ini? Jangan-jangan mau nembak aku? Aku tahu status kita beda. Pendapatan juga jauh, tapi jangan khawatir. Aku terima. Apa? Aduh, maksa aku. Bilang terus terang begini. Aku mulai menyukaimu. Kurasa kau mungkin salah paham. Kian-kian mungkin malu mengatakannya. Aku adalah bodyguard pribadinya. Sekaligus tunangannya yang sudah disetujui orang tuanya. Kau tidak bohong? Aku tidak bohong. Tanya saja dia kalau tak percaya. Tadi kakakmu bicara sembarangan. Cian sudah marah. Aku harus buru-buru pulang menemannya. Aku pergi dulu. Maaf, ini semua salahku. Membuatmu marah. Kau boleh menghukumku dengan cara apapun. Aku tak akan menyimpan dendam. Wan King sudah memberitahuku. Aku salah menuduhmu. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Tanpa dia, aku juga tidak akan sadar. Mengapa bisa marah sebesar ini? Sepertinya aku mulai menyukaimu. Kotidak suka padaku. Atau mungkin kau sudah punya orang yang disukai? Tidak, aku menyukaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Zhang Feng, sadarlah. Zhang Feng. Kau tak boleh mati. Tidak menakutimu kan? Kukiraku. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Dengarkan aku. Sekarang cepat kembali ke kamar. Apapun yang kau dengar, jangan keluar. Tidak. Aku ingin menemanimu. Cepat pergi. Situasi seperti ini pernah terjadi 5 tahun lalu. Waktu itu aku sendirian melawan serigala. Dengan ledakan kekuatan ini, aku bisa membasmi mereka. Dan selamat keluar. Jadi Begini. Ini karena dalam darahmu ada kekuatan misterius yang saat meledak akan membuatmu kehilangan akal. Jika tidak dikendalikan, kau akan jadi pembunuh. Shang Feng, cepat sadar. Aku Qian. Zhang Feng. Pergi. Cepat pergi. Jika tidak, aku akan menyakitimu. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Kau harus bertanggung jawab. Mulai hari ini, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Aku percaya padamu. Belakangan perusahaan banyak masalah. Aku ingin mengubah arah. Tidak ingin lanjut R&D. Grup dong, meskipun perusahaan keluarga. Pemegang saham punya agenda berbeda. Ingin transformasi, mungkin sulit. Tapi jika kau sudah yakin, pasti tahu harus bagaimana. Kau akan membantuku. Bukan? Kalau begitu, biar aku yang jadi penjahatnya. Direktur, ini
Posisi wakil direktur masih kosong hingga kini. Seiya Putuskan Zhang Fengyang akan menggantikan. Zhang Feng cuma bodyguard. Bodoh tentang bisnis. Mana bisa diberi jabatan tinggi? Iya nih, Zhang Feng sok jagoan. Masa bisa langsung kompeten? Bapak-bapak ragu dengan saya karena menganggap kemampuan saya kurang. Jangan gegabah. 3 hari saja, saya akan kontrak minimal 100 juta untuk perusahaan. Laba bersih lebih dari 50%. Kalau gagal, saya mundur dari posisi ini. Bapak-bapak setuju? Baik, kita sepakat. Saya setuju. Aku tahu kamu kompeten, tapi jangan sok jak, nanti malah jadi bahan ejekan. Jangan marah dulu. Masalah ini gampang diatasi. Coba jelaskan rencanamu. Charles baik-baik saja. Singkat saja, aku mau ajak kerjasama. Monyet, aku ingin kau sampaikan kabar ke keluarga Xiao. Pastikan Xiao Tianyi benar-benar percaya. Ini adalah dokumen pelepasan saham. Dariku dan beberapa pemegang saham. Tanda tangani kalau tidak ada masalah. Boleh tahu alasannya? Sederhana. Karena Zhang Feng. Aku tahu kau tidak suka padanya, tapi kita sudah janji beri waktu 3 hari. Paman Wang, ini. Lebih baik tanya dia. Sudah berbuat apa? Panggil Zhang Feng kemari. Sehari saja PHK puluhan karyawan. Membina seorang karyawan. Tidaklah mudah. Zhang Feng. Ini bagaimana? Memang aku yang lakukan. Kodonggar. Hari ini dia yang pergi. Atau kami yang cabut saham. Pilih sendiri. Coba jelaskan. Ini orang berbakat versimu? Kau menyelidiki diam-diam, melanggar aturan perusahaan. Korupsi dan palsukan laporan. Harus siap terima konsekuensi. Mau cabut saham? Lebih cepat, lebih baik. Atau bukti ini akan membuat kalian di penjara. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Pencabutan saham hanya bagian rencana. Selanjutnya, kita akan dapat lebih banyak. Maksudmu keluarga Charles akan kerjasama dengan kita? Ini kontraknya. Lihat sendiri. Mendistribusikan produk kita ke luar negeri gratis. Tu m'as ambil 10% Kentunggang. Jangan-jangan kau tertipu? Menurutmu, apa aku sembarangan bertindak? Lalu kenapa dia lakukan ini? Dulu aku pernah selamatkan nyawanya dari bajak laut. Jadi dia berutang budi padaku. Apa masih ada rencana lain? Makanlah yang banyak. Sebentar lagi mungkin tak nafsu. Tuan Xiao. Ada keperluan apa? Cuma lewat saja. Sekedar menyapa. Kita akan jadi mitra bisnis. Apa maksudmu? Aku sudah akuisisi 30% saham. Grup Dong. Pasti kalian segera dapat kabarnya. Wahahaha. Aku mau konsul dengan ayah. Tak perlu. Percaya padaku. Tak lama lagi, Grup Dong akan jadi milikmu. Direktur. Ada masalah. Masalah apa? Jangan panik, keluarga Xiao. Mereka akuisisi 30% saham perusahaan kita. Minggu depan ada rapat direksi. Dari mana kau tahu? Dapat info dari dalam Xiaoxi baru saja. Kok kau tampak tidak terkejut? Zhang Feng mana? Sudah, aku datang. Semius sudah berkumpul. Aku perlu bantuan kalian. Silakan bos. Bantu buat perusahaan. Akhirnya dimulai. Utang mereka sudah menumpuk. Saatnya melunasi. Benar? Ngomong-ngomong. Bagaimana tugas yang kuberikan? Setelah penyelidikan, keluarga Xiao tahu soal kerjasama. Keluarga Charles Dong. Mereka akuisisi Grup Dong. Ini benar-benar pengorbanan besar. Bersekutu dengan keluarga Charles. Tak ada yang bisa menolak godaan ini. Perempuan dari keluarga Sima pernah memberi isyarat. Siapa yang menikahi Dong Qianqian akan dapat investasi dari keluarganya. Qianqian terus-menerus jadi sasaran. Aku sudah menduga sebagian. Hahaha, aduh. Sima Qingshu itu perempuan. Doyan mein Mark komblang. Dia pasti punya niat jahat. Lalu kenapa? Menurut analisaku, dia ingin menguasai lewat pernikahan, mengendalikan Grup Dong sepenuhnya, akan mencaplok hasil riset Qianqian untuk dimiliki sendiri. Pas. Perempuan keluarga Sima itu licik. Kau harus berhati-hati. Tenang saja. Aku sudah berhasil menembus rintangan terakhir.
Di dunia ini, hanya sedikit yang bisa lukai aku. Identitasku sudah terbongkar. Untung kalian masih dalam bayangan. Tetap sembunyi dengan baik. Bos, jangan khawatir. Tapi jika keluarga Dong tak kooperatif, Rencana kita akan. Kian-kian sudah jadi milikku. Pantasan banyak pria kaya di Nan City tak bisa memikat kakak ipar. Ternyata sudah direbut bos kita. Sudah, bahas hal penting. Kita bertemu lagi. Aku tak terlalu antusias bertemu. Di mana kantorku? Jika belum disiapkan. Area ini cukup bagus menurutku. Cuma pemegang saham kecil. Copantasca? Pemegang saham kecil. Wahahaha, ini berkat orang di sampingmu ini. Hari ini aku beli saham. Tidak kurang tidak lebih. Persis 51%. Mulai hari ini. Akulah tuan di sini. Haha. Apa sebenarnya maumu? Aku ingin hancurkan reputasinya. Aku ingin dia menjilat seperti anjing, sujud di kakiku. Aku tak menyangka, orang kecil sepertiku bisa membuat Tuan Xiao penasaran. Tenang, hari ini aku tak mau pukul kau. Konon kabarnya, kalian berhubungan dengan keluarga Charles, menjalin hubungan. Terima kasih banyak. Sepengetahuanku, Tuan Xiao demi 51% saham I. 51% saham. Sepertinya menghabiskan seluruh waktunya untuk ini. Asal bisa menghancurkanmu. Ini bukan masalah besar. Kalau begitu aku lega. Bagaimanapun juga, sekarang, grup Dong sudah jadi milikku. Direktur Xiao, kami baru temukan. Grup Dong sekarang sudah jadi. Sangkang kosong. Ulangi. Sampai saat ini, sama sekali tidak ada aset berharga. APA. Bahkan aset berharga sudah dijual kemarin. Kami sudah berdiskusi, menilai grup Dong tak ada bisnis menjanjikan. Jadi kami jual. Charles. Oh, aku sudah batalkan kontrak dengan Charles. Soal denda, silakan atur sendiri. Tapi, aku tidak suka menghabisi sampai ke akar. Aku kasih saran. Coba minta bantuan keluarga Sima. Siapa tahu mereka bisa bantu keluarga Xiao bangkit kembali. Keluarga Sima. Aktingku tadi bagus tidak? Luar biasa. Nona Sima. Grup Dong adalah jebakan. Semua dana sudah kukucurkan. Tapi cuma dapat cangkang kosong. Tolong selamatkan aku. Bantu aku lewati krisis ini. Tuan Xiao, cepatlah bangun. Aku juga dengar soal keluarga Dong. Sebenarnya ingin mengingatkanmu. Tapi tak kira kau buru-buru. Aku terlalu gegabah. Tuan Xiao, semangatlah. Ada yang bisa kubantu? Silakan ajukan. Terima kasih. Lain kali akan kuwawancarai. Aku tak boleh biarkan keluarga Sik angkur di tanggangku. Nyonya, Tuan Xiao sudah pergi. Tak usah pedulikan. Dia cuma sampah tak berguna. Bagaimana dengan keluarga Dong? Sementara masih sepi. TAPI menerima undangan dari grup Qian Feng untuk upacara pembukaan. Qian Feng. Menarik. Siapkan semuanya. Aku ingin lihat. Mau apa mereka? Mulai hari ini, grup Qian Feng kami dan keluarga Charles resmi bermitra strategis. Apa latar belakang grup Qian Feng? Separuh pengusaha kota Nan. Ada di sini semua. Lihat kemana kau? Selanjutnya, kuharap grup Qian Feng bisa bekerja sama dengan kalian semua. Mari saling membantu. Dan maju bersama. Kau kira mendirikan perusahaan bisa lawan keluarga Sima? Tak dicoba mana tahu. Ini kupahami sebagai deklarasi perang. Mari kita lihat nanti. Tak akan lama lagi. Kau bilang grup Qian Feng. Sebenarnya apa latar belakangnya? Qian Feng. Qian Feng. Maksudmu? Benar, seperti yang kau duga.
Lebih tepatnya, aku hanya salah satu pemegang saham. Corruption Fund, kau pegang 60% saham. Tidak boleh. Aku harus bicara dengan Bapak tentang kita. Bu, Papa di mana? Aku perlu bicara dengannya. Di Dapper. Ikut saya. Kau brengsek. Masuk sekarang. Aku bisa menyerahkan putriku padamu, tapi ada syaratnya. Silakan. Kau harus jamin keselamatannya. Dan berjanji. Takkan menyakitinya selamanya. Kenapa? Tak bisa? Jamin keselamatan? Gampang. Kalau menyakiti dia, aku tak berani. Selama ini dia yang usil. Sejak kejadian itu, setelah kau menyelamatkanku, Aku t'as eu Kobukan au Rambiaza. usiaku sudah senja, hanya punya 2 harapan. Kau sudah memenuhi 1. Lalu yang satunya? Orang tua seperti aku, pasti ingin kembali ke kampung halaman. Tapi sepertinya, Kurasa urusan ini bukan hal yang sulit. kau punya cara? Asal bisa kembali ke keluarga. Siara a Papin Kunterima. Tenang dulu. Dulu bapak keluar dari keluarga. Kenapa? Biar aku yang jelaskan. Ayahmu dulu adalah penerus keluarga Dong, sementara aku keluarga biasa. Dia melawan peraturan nikah yang ditetapkan kakek Dong, Marbisar. Sang kakek mengusirnya. Sudah bertahun-tahun. Dia masih belum memaafkan? Kau tak mengerti dia. Diatakan perna memaaf concu. Kalotidak. Mana mungkin tiap ultah, aku dilarang datang terus. Aku punya ide. Apa kakek takut mati? Kau mau pakai kekerasan? Jangan lanjutkan. Setelah pesta ultah lalu, kulihat kakek sakit parah. Kira-kira sekarang, gejalanya sudah muncul. Apa sakitnya parah? Tidak terlalu, tapi jika terlambat diobati, bisa bahaya nyawa. Aku percaya padamu. Asal bisa kembalikan aku. Grup Dong akan jadi milikmu. Anak perempuan memang tak bisa ditahan. Kita sudah tua. Makan malam di sini saja. Ayahku terus mendesakku belakangan ini, bertanya kenapa. Tidak ada perkembangan sama sekali. Bilang padanya tenang dan tunggu waktu yang tepat. Kakek Dong mengalami masalah. Mereka sudah mulai siapkan urusan pemakaman. Lanjutkan pengawasan. Bersiaplah, beritahu paman. Kita akan mengunjungi kakek Dong. Apa kita terlambat? Sepertinya ada yang tidak sabar. Masuk dan lihat langsung saja. Kakak, seharusnya kau tidak datang sekarang. Anak datang menjenguk ayah yang sakit. Sudah seharusnya, tak perlu kau ikut campur. Sebaiknya jangan ganggu rencanaku. Tenang, masih bisa ditolong. Sombongnya belum pernah kulihat. Kau ini terlalu arogan. Sudah kuhubungi semua dokter terkenal. Semua bilang tidak bisa diselamatkan. Berdasar apa kau bilang bisa? Siapa tahu dokter yang kau datangkan palsu. Aku malas berdebat dengan... Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku bisa selamatkan beliau, kau keluar tanpa harga. Kalau kau kalah bagaimana? Jika kalah, grup direktur akan kuserahkan. Kakak, bagaimana menurutmu? Zhang Feng de Mewakiliku. Tapi Jongon Panji la Kukakat. Kotak Panta. Baik, mari kita sepakati. Mulailah sekarang. Tenant, Père Kayala pada Zhao Feng. Kukira obat ajaib apa? Zhang Feng, jangan ngotot. Kalau kalah ya sudah. Terburu-buru sekali. Apa yang kau takut? Kakek, sudah lama mendengarkan. Saatnya bangunkan. Anak 2 HK. Tak kusangka kedua putraku. Sama-sama pengkhianat.
Ayah. Ayah sudah sadar. Siakerlah. Pergi dari sini. Ayah. Ayah, Anak sulung. Yuanwu. ini aku. Bagus. Pulanglah. Berdiri dulu. Baik. Kau. Dulu kau yang paling kuhargai. Tapi tak kusangka, kau berani mencoba membunuhku. Mengingat hubungan ayah anak kita. Pergilah. Ayah. Ayah. Mulai hari ini, Kau bukan lagi Kelo Agadong. Sudah puluhan tahun kubaktikan untuk keluarga Dong. Sekarang kau usir aku? Aku boleh pergi. Tunggu saja keluarga Dong hancur. Ku beritahu kalian. Aku sudah berurusan dengan grup Qian Feng dan mencapai kesepakatan. Jika melanggar kontrak, keluarga Dong akan dituntut. Maaf, grup Qian Feng yang kau sebut adalah yang baru berdiri itu. Kalau begitu, maaf dulu ya, karena grup Qian Feng milik berdua kamu. Baik, aku tahu kau tak percaya. Dong Yuan Song bermasalah karakternya. Hentikan semua kerjasama dengan mereka sekarang. Halo. Baik. Ayah, aku tahu salah. pergi sana. Setelah ini, ayah akhirnya memaafkanku. Rasanya aku berutang lagi pada Keluarga sendiri jangan terlalu formal. Cepat sapa Paman Lin. Ayah, Ibu, Paman Lin. Perkenalkan, ini kepala keluarga Lin, Direktur Grup Lin. Panggil saja Paman Lin. Paman Lin. Laudong, ini salahmu. Bagaimanapun juga, Kian-Kian tumbuh besar di hadapanku. Kenapa tunangan pun tak ada kabar? Anak perempuan memang harus dilepas. Anak sudah dewasa. Punya pendirian sendiri. OYA, Zhangwan. Paman Lin datang hari ini. Sebenarnya ada permintaan tolong. Aku. Biar saja aku yang jelaskan. Aku datang untuk memohon. Tolong selamatkan anakku, Lin Ao. Saya khawatir akan mengecewakanmu. Saya tidak bisa mengobati. Juga tidak ahli pengobatan Tiongkok. Sudah banyak ahli saya datangkan. Tapi tak ada yang tahu masalahnya. Konon kau sembuhkan Tuan Dong. Saya nekat datang. Ran Feng. Aku tahu ada kesalahpahaman antara kalian dengan Linao. Tapi keluarga Paman Lin hanya punya satu anak laki-laki. Keluarga kita berteman lama. Bagaimana menurutmu? Kalau sudah begitu, akan ku coba lihat. Tapi saya tegaskan dulu, tak bisa jamin kesembuhannya. Non, bawahan keluarga Lin bawa Sang Feng ke rumah. Pasang mata di keluarga Lin. Laporkan setiap perkembangan. Tak mungkin dia bisa netralkan racun ini. Bagaimana kondisinya? Kondisinya buruk. Cuma bercanda. Racunnya sudah kuniutralkan. Beberapa hari lagi akan pulih total. Wan King sudah cerita tentang kakaknya berkali-kali padaku. Aku bingung bagaimana memberitahunya. Jangan-jangan karena dia mantan pacarmu? Tentu saja tidak. Kamu cemburu ya? Celui-là, Jean-Gon Maralji. Besok temani aku ke suatu tempat. Kau kemana? Acara lelang amal malam ini. Sima Qingshu juga datang. Lelang amal kali ini diselenggarakan keluarga Sima. Hadirin sekalian, kali ini item lelang ketiga adalah sebuah permata langka yang telah diverifikasi ahli sebagai air mata putri duyung yang hilang. Harga Ewo 50 juta. Air mata putri duyung itu, harta karun langka. Katanya sudah hilang lama. Hari ini kita beruntung bisa melihatnya. Benar juga. Pemegang air mata putri duyung bisa mengajukan permintaan pada keluarga selama dalam batas kemampuan mereka. Kamu tahu sendiri. Kita harus menang lelang ini. 120 Juta. 130 juta. 140 Juta. 150 juta. 200 Juta. Tuan Zhang mau naik lagi?
200 juta, 1 rupiah. Jangan noikan lagi, nanti perusahaanku harus dijual. 220 Juta. Sayang, masih mau lanjut? Yang penting suami senang. Perusahaan direksi, jual saja. 220 juta, 1 rupiah. Pasangan yang harmonis, sangat mengharukan. 250 Juta. 300 juta. 310 Juta. Sudahlah, kalau kamu sangat ingin, kuserahkan padamu. Tiba-tiba tidak mau lagi. Terlalu mahal, tidak worth it. 310 juta ketiga kalinya. Lelang selesai di 310 juta. Selamat Nona Sima. Tunggu sebentar. Aku ingin mengajak minum teh, sambil bahas sesuatu. Apakah kalian bersedia? Tuan Zhang, apakah tertarik bekerja sama denganku? Kerjasama di bidang APA? Kalian berdua orang pintar, langsung saja ke intinya. Aku bisa bekerja sama dengan Dong. Jika kita bersatu, Dong bisa jadi keluarga elit. Bukan hal sulit. Keluarga elit seperti Sima. Tidak, cependant Dangang Keluarga Kesil kami. Baiklah, semoga kalian tidak. Menyesali keputusan hari ini. Permisi dulu. Apa maksudnya tadi? Mungkin kita harus bersikap sopan dulu sebelum bertindak keras. Tantang mereka untuk berperang. Akhirnya kita akan berkonfrontasi langsung dengan keluarga Sima. Ozzy, sekarang ada 2 hal yang harus kau kerjakan. Pertama, akuisisi penuh keluarga Xiao. Kedua, manfaatkan kekuatan Charles. Kembangkan bisnis serupa dengan Sima. Persempit lagi ruang pasar mereka. Siap. Zhang Feng ini gara-garamu. Minta maaf dan minta ampun padanya. Mungkin aset keluarga Xiao kita masih bisa diselamatkan. Pasti masih ada cara lain. Ayah? Semua ini ulah Sima Qingshu yang memprovokasi. Asal mereka mau bantu kita. Kita pasti bisa selamat. Kau ini bodoh. Almarhum Bapak Ouyang telah meninggal. Keluarga Ouyang kekal belau. Mana sempat urusi nasibmu? Kau benar. Tapi biarpun semua datang, tak akan bisa menyelamatkanmu. Zhang Feng, untuk apa kau datang? Aku datang untuk mengecek setelah akuisisi keluarga Xiao. Berapa keuntungan yang didapat? Bunuh dia. Zhang Feng, hidup harus memberi ruang. Sebenarnya aku tak ingin menyentuh keluarga Xiao. Kalian sendiri yang menghadangku. Dan kesalahan terbesarmu adalah bersekongkol dengan Sima. Bos, Patriark Sima benar-benar tewas. Dan demi memperebutkan kepemimpinan, mereka terpecah belah. Ada gerakan dari Sima Qingshu? Belum ada, tapi bagaimana kalau kita memanaskan situasi buat keruh suasana? Aku sudah siapkan bom waktu. Tunggu waktu yang tepat. Sima Longyuan muncul sendiri. Kakakku sudah hampir pulih. Aku ingin mengundang kalian makan di rumah. Sebagai terima kasih. Ini cuma bantuan kecil. Jangan sungkan. Kau harus pergi. Wan King sudah datang langsung mengundang. Baiklah, kita pergi. Keponakan, jujur saja. Undangan kali ini. Pertama untuk berterima kasih atas penyelamatan anakku. Yang utama, mohon bantuanmu. Paman sedang bercanda. Keluarga Lin sangat berpengaruh. Aku cuma orang kecil. Tak bisa membantu banyak. Ayah, ada masalah APA? APA ayah menyembunyikan sesuatu Dari kami dan kakak? Jika kau tak mau membantu, keluarga Lin akan hancur. Apa Sima menyerang Lin? Bagaimana kau tahu? Dari yang ku ketahui, Sima sedang aktif bergerak, mengakuisisi banyak UKM di Nanchang. Keponakan. Jika kau mau bantu keluarga Lin lewati krisis ini, aku akan beri informasi rahasia sebagai gantinya. Mari bicara 4 mata. Paman Lin, ini maksudnya? Dulu saat melintasi gurun, Kita di Zerbu Serigala. aku diselamatkan oleh Raja Serigala yang lewat. Memang benar ada kejadian itu dulu. Kalau begitu, Anda tahu seluk-beluk masalah itu? Kabar inilah yang menyelamatkan nyawaku sampai sekarang. Kini keluarga Sima tak punya hati. Aku juga siap mengambil risiko. Coba ceritakan.
Kau janji pada Paman Lin ya? Lalu kita mau kemana sekarang? Ke laboratorium rahasia istriku. Inila Penemuanku. Détecteur énergie. Cuma ini? Jangan remehkan benda ini, ia tak hanya bisa mengenali benda secara otomatis, tapi juga lewat sensor energi. Bisa lacak material sejenis. Singkatnya, beri dia sebongkah emas. Dia akan temukan tumpukan emas. Pantas saja ini barang berharga. Yang jadi rebutan semua orang. Aku hanya tahu musuhku adalah keluarga Sima, tapi tak pernah mengerti mengapa Sima Longyuan ingin menghancurkan tim Tianlang. Ternyata semua karena sebongkah batu. Maksudmu, batu yang dijaga sampai mati oleh saudara Jinba itu? Saudara Jinba mengorbankan nyawa untuk menyerahkannya padaku, tapi tak disangka justru membawa malapetaka bagi tim Tianlang. Batu ini terlihat biasa saja. Jika ditambah penemuanmu ini. Wah, banyak sekali. Monyet, urusan ini kau yang tangani. Ingat, ini harus dirahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu. Siap, bos. Batu ini tampak biasa saja. Aku tahu cara menggunakannya. Pakai mutiara palsu untuk mempermainkan keluarga Del. Kau sanggup tanggung risikonya? King Shu tak tahu. Mata Duyong itu palsu. Ayah angkat, tolong beri kesempatan lagi. Jika bukan karena ikatan ayah anak kita selama ini, Serkebuang Kauko, hutan jadi makanan serigala. Terima kasih ayah angkat yang baik hati. Masalah keluarga Del. Aku punya cara menyelesaikannya. Selanjutnya, kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Akan segera kuhancurkan semua rintangan untuk membantu ayah angkat jadi kepala keluarga. Sang Feng, kau tunggu saja. Aku sudah sebarkan kabar. Sima Longyuan pasti segera tahu kau mau jual batu itu secara terbuka. Kerja bagus. Oh ya, ini yang disuruh Pak Yan berikan padamu. Berkaitan dengan asal-usulmu. Bukankah Nona Sima sibuk memesan barang, masih sempat mencariku? Kau sudah tahu dari awal. Mata Duyong itu palsu. Aku tak punya kemampuan itu. Raja Serigala terlalu rendah hati. Kudengar kau mau jual sesuatu. Oh, bagaimana kau tahu? Aku punya cara untuk mengetahuinya. Barang ini kudapat beberapa tahun lalu dari keluarga Jinba. Penampilannya biasa saja, tapi di dalamnya bersinar terang. Apa ini benar kristal langit? Nona Sima memang tajam. Beri harga. Begini, sudah banyak yang nawar padaku. Kusyaratkan kompetisi adil. Ini undangan lelangnya. Mau ikut? Terserah Nona Sima. Hati-hati di jalan. Lelang hari ini sebenarnya sederhana. Hanya batu yang ada di tangan saya. Inilah yang akan dilelang. Batu spirit ini tak perlu dijelaskan panjang lebar. Karena sifat khusus barang ini, lelang hanya menerima sistem barter. Mohon dimaklumi, mari mulai lelang. Keluarga Wang menawarkan 10 naskah kuno, plus akses seumur hidup ke Perpustaka en Keluarga Kami. Para cendekiawan memang pelit. Keluarga Libersedia menyediakan 10 jenis herbal langka untuk Tuan Sang. Tak ada batasan nilai. Kira ada APA yang Tuan Zhang inginkan? Saya tak punya target spesifik, tapi penawaran saat ini belum memenuhi standar saya. Kalau begitu saya akan memulai duluan. Keluarga Sima menawarkan jamur Lingxi 1000 tahun. Dan bunga salju sembling telepak. Bagaimana kalau Wang dan Li dapat 1 butir? Masing-masing. Sima dapat 2 butir? Ching Shu, atur pertemuan setelah ini. Setelah lelang selesai, ajak dia berkumpul. Undangan hari ini ada 2 tujuan. Pertama untuk saling mengenal. Kedua ingin bertanya apakah Tuan masih memiliki batu spirit? Batu spirit saya masih banyak. Jumlahnya tak sedikit. Tapi saya ingin tahu. APA yang akan Tuan Sima tawarkan? Kebetulan ada proyek menarik. Mungkin Tuan tertarik berkolaborasi? Saya selalu tertarik dengan uang. Saya sedang mengembangkan proyek bioteknologi yang menjanjikan. Tapi proyek ini membutuhkan batu spirit Anda.
Jadi, Sungguh tak disangka, Tuan Sima bahkan terlibat dalam proyek non-tradisional seperti ini. Ani melebihi ekspektasi saya tentang keluarga Sima. Tapi apa keuntungan saya jika memberikan batu spirit? semakin banyak batu spirit, semakin besar pembagian. Jika jumlahnya mencukupi, bisa dapat 30% saham. Jangan remehkan 30% ini. Jika proyek ini sukses, Anda bisa jadi orang terkaya. Ada hal yang Tuan Sima belum tahu. Saya sedang mengembangkan ramuan khusus dari batu spirit yang bisa meningkatkan kekuatan fisik 3 kali lipat. Masalahnya, butuh subjek uji khusus. Formula ini sudah siap, tapi belum ada relawan yang memenuhi syarat. Orang biasa tak mampu menahan efek samping ramuan ini. Lupakan saja, anggap ini omong kosong. Jangan dipikirkan. Sebenarnya, saya punya kandidat eksperimen yang sempurna. Ada seseorang dalam kendali saya yang cocok untuk tes ini. Jika ada orang seperti itu, saya tukar dengan 10 batu spirit. Jika berhasil, kita berbagi hasil. Ini. Beri saya waktu berpikir. Batu biasa tak mungkin ajaib, jangan termakan tipuannya. Dia berkata jujur. Beri saya waktu, baiklah. Tapi keluarga Del tampaknya tertarik dengan barang saya ini. Aku tidak bisa menjamin. Keluarga Del juga ingin bertindak. Sudah keputuskan, setuju. Memang cepat bertindak. Sebentar lagi aku akan mengirim orang ke tempatmu. Kerja sama yang menyenangkan. Semoga ini baru permilan. Tentu saja. Bos, video ini sudah? Kau tonton berhari-hari. Menurutmu ini, orang yang dipenjara Sima Longyuan, ada hubungan apa denganku? Elder yang juga tidak menjelaskan, hanya bilang saat waktunya tepat, selamatkan dia. Sima Longyuan mengirim seseorang, minta kamu lihat langsung. Ayo kita periksa. Siapa dia? Jika tebakanku benar, dia seharusnya ayahku. Bukannya katamu ayahmu di kampung Betani? Kakak ipar maksudnya? Rekan kita Wang Shuai. Setelah Wang Shuai gugur. Kami semua adalah Wang Shuai. Bangsat Sima, bersiaplah mati. Tenang, ini bukan keluarga Sima. Kalian siapa? Tampa apa ini? Dimana si bangsa Sima? Namaku Zhang Feng. Ini rumahku. Kalian sekutu Sima? Renungkan baik-baik. Kalau aku sekutu dengannya, mengapa kibabaskan kau? Dasar anak muda. Jika tak mau 4 nyawa ini, Terbaring di sini. jawab jujur semua pertanyaanku. Paman, mungkin matamu kabur? De izini kuma 3 orang. Ada satu lagi di dalam. Nona. Apa? Omongkozo. Ya sudah. Tak percaya terserah. Kalian siapa sebenarnya? 5 dimensi, Elderian. Kau siapa? Jika tebakanku benar, harusnya kupanggil ayah. Benar. Putra keluarga Zhang. Lepaskan sekarang. Takuzanka Putraku Anyaotian. Masih hidup. Mewarisi darah. Ceritanya panjang. Mari duduk dan bicara. Hari-hari. Jangan lebay. Kamu sedang hamil, harus ekstra hati-hati. Besok kita urus surat nikah. Bos, dokumen. Nona Sima, selamat datang. Batu energi sudah kuserahkan sesuai janji. Ada keperluan apa hari ini? Cek perkembangan eksperimenmu. Bos, waktunya pergi. Kakak ipar sedang menunggu. Jangan-jangan karena kedatanganku, kau buru-buru pergi? Tentu tidak. Sampai mereka. Baik. Ini data. Aku tidak percaya pada. Sayangnya ayah terobsesi dengan batu ajaib. Dia tidak mau mendengarkan aku. Ayahmu tidak ada kabar belakangan. Apakah dia terus meneliti batu ajaib? Ada perkembangan? Bertahun-tahun ku bantu dia, jadi kepala keluarga. Sudah kukerahkan segala upaya, hampir berhasil. Tapi kamu muncul dari kurir jadi pengawal pribadi, lalu pendiri grup Tianfeng.
Langkahmu sudah direncanakan. Sejak awal kamu memang mengejar keluarga Sima, ya? Manusia selalu ingin maju. Nona Sima, setuju kan? Benar. Siapa tak ingin kekuasaan? Aku duluan. Sampai jumpa lagi. Ayah, Kian belum pulang? YK. Kinajubakan. HI. Ajakaku. Butuh tenaga tambahan? Untuk antek ini tak perlu. Zhangfeng. Beraninya kau berani pakai batu palsu, menipuku. Sima Longyuan. Lepaskan Kian dan Houzi. Kenapa kau bohong padaku? Kau terlalunan. Bina banyak saudaraku. Masih harap aku kerjasama? Bunuh mereka. Nak, jangan bergerak dulu. Biar aku pemanasan. Kamu jago sekali. Kau sudah pulih? Tentu, aku punya batu Tianjin asli. Mati begitu saja, terlalu murah untuknya. Xian. Bos. Houzi, bukannya kalian? Nona Sima yang. Montbascan Camille. Sima Qingshu. Kembalikan orangnya. Masalah kita selesai. Bos, bagaimana si Malong Yuan? Mati. Hah? Langit ada mata. Akhirnya si monster ini, binatang, mendapat balasan. Asal kau tidak keberatan, kami pergi dulu. Ayah ibu, serahkan Kian padaku. Hari ini mau umumkan sesuatu. Mulai hari ini, aku keluar dari grup Qianfeng. Perusahaan kuberikan ke Houzi untuk dikelola. Bos, aku merencanakan semuanya untuk balas dendam saudara. Kami menghargai keputusanmu. Kedepannya, hanya ingin menemani keluarga, merawat istri dan anak, hidup sederhana. Tapi kami tak tega melepasmu. Aku takkan pergi dari kota selatan. Siapa tahu, kita mungkin bisa bertemu di jalanan. Kulihat kau sedang mengantar pesanan.